Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Karuna. Saya mahasiswi Sistem Informasi Bilingual 2018 kelas B semester 5 Universitas Sriwijaya. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi atau MPSI. Baiklah, sebelum saya membahas tentang kesimpulan utama dari pokok-pokok dari UTS tersebut, saya akan menjelaskan dasarnya terlebih dahulu. Yaitu, sistem adalah kumpulan bagian atau subsistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan sehingga penerimaannya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Sistem informasi menurut Ken tahun 2018, sistem informasi atau information system adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi serta membantu manajer dalam mengambil keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pada pengembangan sistem informasi. Pada pengembangan sistem informasi, jika masih menggunakan sistem lama, itu akan membuat sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Sebab pengembangan proyek sistem informasi ini dari tahun ke tahun akan semakin maju, semakin modern, dan semakin luas jangkauan informasinya. Pengembangan sistem informasi dimulai dari tingkat kebutuhan masyarakat. Nah, kita seharusnya sesuaikan pada kebutuhan masyarakat. Jika dengan tingginya kebutuhan masyarakat angkat informasi, maka akan semakin cepat pula sistem informasi mengalami perkembangan. Informasi yang disampaikan pun berkembang. Dengan itu, kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harusnya disusun sistem yang baru. Karena sistem yang lama tidak efektif dan tidak dapat memenuhi lagi sebuah kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Jika sistem baru diterapkan, maka itu akan meningkatkan kinerja yang dapat diukur dari respon time, jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu, kualitas informasi yang disajikan lebih baik, keuntungan penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, kontrol kendalian, efisiensi pelayanan. Itu akan mempengaruhi jika dilakukan pengembangan sistem baru. Nah, sistem informasi baru tumbuh dari proses pemecahan masalah organisasional. Sebuah sistem informasi baru diciptakan sebagai solusi untuk beberapa jenis masalah atas kumpulan masalah yang dihadapi perusahaan. Masalahnya mungkin adalah seorang manajer atau karyawan menyadari bahwa perusahaan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, atau bisa juga timbul dari kesadaran bahwa perusahaan seharusnya mengambil keuntungan dari kesempatan baru untuk menjadi sukses. Nah, sistem baru itu akan membuat berjalannya perusahaan akan lebih baik. Aktivitas yang mengarah pada pembuatan solusi sistem informasi perusahaan untuk mengatasi masalah perusahaan atau memanfaatkan kesempatan disebut pengembangan sistem development. Pengembangan sistem adalah suatu jenis pemecahan masalah yang terstruktur dengan aktivitas yang jelas. Aktivitas ini terdiri atas analisis sistem, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, konversi, setor produksi, dan pemeliharaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Baiklah, ada 4 tahapan untuk merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahapan ini, tim pembuat sistem mencoba memahami permasalahan yang muncul dan mengidentifikasikan secara rinci, kemudian membentuk tujuan
pembuatan sistem dan mengidentifikasi kendala-kendala pada sistem. Tahap ini sangat penting dikarenakan satu, permasalahan yang sebenarnya didefinisikan dan diidentifikasi secara rinci. Kedua, pembangunan sistem informasi harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif. Ketiga, implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja dalam organisasi ataupun perusahaan. Pada tahap ini, tim pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih dalam dengan menyusun suatu studi kelayakan. Dan menurut McLeod terdapat 6 dimensi kelayakan, yaitu kelayakan teknis, kedua pengembalian teknis, ketiga pengembalian non-ekonomis, keempat hukum dan etika, kelima operasional, keenam jadwal. Nah, peranan manajemen dalam proses perencanaan ini memberi umpan balik dan membangun kerjasama antar individu dan siapa saja yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, manajer bertanggung jawab untuk membuat kesanggupan guna menyusun perencanaan sistem informasi berbasis komputer. Dan jika saat tiba, maka para pengelola harus siap untuk mendukung implementasi rencana tersebut. Ketiga, tahapan analisis sistem informasi dilakukan. Untuk tahap perancangan ini terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, kebutuhan teknis, dan tahapan penerapan sistem informasi. Tahapan ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan untuk yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Proses implementasi untuk prosedur dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer realisasi sistem. Pada tahap penerapan ini ditempuh dengan beberapa metode antara lain paket aplikasi, pengembangan oleh staf, pengembangan yang dilakukan dan kerjasama yang dilakukan dari pihak luar. Setelah itu, tahapan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Maksudnya sistem yang baru sudah berkembang dengan baik dan benar. Tahapan proses uji coba ini yaitu dilakukan antara lain mengecek alur sistem secara keseluruhan, melakukan penelusuran pada sampel data pengecekan. Setelah itu, tahapan penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem telah diuji coba dan dinyatakan lolos, dapat mulai digunakan untuk menangani prosedur bisnis yang sesungguhnya. Misalkan dilakukan uji coba kepada user yang ingin menggunakannya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang, database, membackup, dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyelesaian untuk menjaga kemutakhiran sistem, apakah sudah baik dan benar. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi membuat estimasi perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya proyek. Biaya proyek memiliki terbatas, perlu dikelola dengan baik. Terbatas tersebut dimaksudkan anggaran proyek. Nah, dikelola maksudnya diperkirakan atau diestimasi, dianggarkan, diawasi penggunanya. Perhatian utama dalam manajemen biaya proyek adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses. Nah, proses-proses tersebut yaitu penyusunan perkiraan biaya, penyusunan anggaran biaya, pengawasan biaya yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam lingkup proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, faktor untuk mengidentifikasi biaya tersebut memiliki faktor-faktor lingkungan perusahaan, aset professional organization, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya,
rencana manajemen proyek. Estimasi biaya memiliki peranan hal penting dalam pembuatan proyek. Kenapa? Karena jika estimasi biaya dilakukan dengan kurang hati-hati sehingga menghasilkan perkiraan biaya yang terlalu tinggi, maka akan berakibat perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas yang sepadan atau setara. Sebaliknya, bila estimasi biaya yang dilakukan ternyata terlalu rendah, maka meski menang dalam ketenderan, namun dalam pelaksanaan dapat mengalami kesulitan perdanaan yang dapat berujung pada tidak selesainya proyek dan kehilangan kepercayaan dari mereka yang memberi proyek tersebut. Estimasi biaya proyek, biaya yang harus dilakukan sejak tahap konsepsi proyek. Dengan demikian, perkiraan biaya proyek dapat dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan estimasi biaya yang akurat. Artinya, estimasi biaya tidak terlalu tinggi yang menyebabkan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam tahap tender, atau tidak terlalu rendah yang meski dapat memenangkan tender namun ujungnya mengalami kesulitan perdanaan karena di anggaran kurang. Terkadang perkiraan biaya yang rendah dilakukan dengan sengaja untuk masuk sekadar memenangkan tender. Setelah tender dimenangkan, kemudian dilakukan negosiasi dengan klien untuk memperbesar nilai proyek. Yang demikian ini disebut buy earn. Praktik seperti ini beresiko dan tidak etis, namun banyak dilakukan yang berujung pada korupsi. Perkiraan biaya digunakan untuk menyusun anggaran dan menjadi dasar untuk mengevaluasi preparation proyek. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pengeluaran aktual dengan tingkat pengeluaran yang dianggarkan. Dengan demikian, tanpa estimasi yang baik, maka akan menyulitkan evaluasi yang efektif dan efisien. Memperkirakan biaya relatif sulit banding memperkirakan biaya untuk kegiatan sudah rutin dilakukan. Perkiraan biaya yang kegiatan rutin dapat dibuat dengan sekadar menambah dari anggaran tahun lalu, tidak diberikan biaya pekerjaan proyek. Nah, untuk estimasi biaya untuk pekerjaan yang sifatnya renovasi atau adaptasi bisa didasarkan pada pekerjaan serupa yang pernah dilakukan, akan tapi untuk pekerjaan yang bersifat pengembangan dan belum pernah ada pekerjaan serupa di mana lalu, maka estimasi benar menjadi suatu pekerjaan yang vertikal. Nah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.